Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan di dunia berlangsung untuk sementara saja. Sedangkan hidup yang kekal akan terjadi ketika kita berada di akhirat kelak. Tepatnya setelah hari kiamat. Di tempat inilah ada fase-fase yang harus terlebih dahulu dilalui. Salah satunya yaitu melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Jembatan ini terbentang di atas neraka dan di ujungnya menuju surga dan digambarkan seperti satu helai rambut yang dibelah 7. Ada manusia yang bisa dengan cepat melewatinya dan masuk ke dalam surga. Akan tetapi ada pula yang lambat dan akhirnya terjatuh ke dalam neraka. Semua itu tergantung pada amalan yang dilakukan oleh manusia sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan diri dan bekal untuk melewati fase menentukan ini. Lantas, bekal apa yang harus kita miliki agar mudah melewati jembatan ini? Namun sebelum lanjut, mari bersama tebar syiar Islam dengan klik tombol subscribe, like, dan share untuk berbagi informasi bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Bertaubat. Sahabat beriman, bekal pertama yang harus dilakukan oleh manusia agar dimudahkan untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim adalah dengan bertaubat. Tentu saja taubat yang dilaksanakan tersebut harus taubatan nasuha, yakni taubat yang sungguh-sungguh, penuh ketulusan untuk kembali ke jalan Allah. Dengan melaksanakan taubatan nasuha ini akan membuat seorang mukmin memperoleh kesempurnaan, sinar yang akan mengakibatkan dirinya sukses menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim yang mendebarkan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai beberapa orang yang beriman, bertaubatlah pada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Semoga Tuhan Anda bakal menjadakan beberapa kekeliruanmu serta memasukkan Anda di dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai." Pada hari saat Allah tak mengejekkan Nabi serta beberapa orang yang beriman berbarengan dengan dia, tengah sirna mereka memancar di hadapan serta di samping kanan mereka. Sembari mereka menyampaikan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami, serta ampunilah kami. Sebenarnya Engkau Maha Kuasa atas semua suatu hal." At-Tahrim ayat 8. Keterikatan dengan masjid. Bekal selanjutnya untuk mempermudah jalan melewati jembatan Shiratal Mustaqim adalah dengan melaksanakan keinginan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keinginan tersebut yaitu mendirikan sholat 5 waktu. Sholat menjadi ibadah yang dapat mencegah manusia untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar. Ketika melewati jembatan ini, kita harus menyeimbangkan amal perbuatan selama hidup di dunia. Terlebih lagi bagi seorang muslim tetap melangkahkan kaki di tengah kegelapan untuk menegakkan perintah Allah ini. Bahkan mereka akan mendapatkan sinar yang prima di akhirat kelak untuk membantu mempermudah langkahnya melewati jembatan tersebut. Sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Berilah berita senang pada beberapa orang yang jalan menuju masjid-masjid dalam kegelapan dengan sinar yang prima pada hari kiamat." Hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 773. Lalu dalam kisah yang lain dijelaskan, jika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kerap kali waktu jalan menuju masjid, beliau berdoa dengan doa berikut, "Ya Allah, jadikanlah sinar di dalam hatiku, dalam penglihatanku, dalam pendengaranku, di samping kananku, di samping kiriku, di samping atasku, di samping bawahku, di depanku, di belakangku, serta jadikanlah saya bersinar." Hadis riwayat Bukhari, nomor hadis 5841. Menjaga kaum mukminin dari gangguan orang munafik. Amalan selanjutnya yang ternyata juga menjadi salah satu bekal agar mempermudah langkah kaum muslim melewati jembatan Shiratal Mustaqim adalah dengan membuat perlindungan untuk sesama muslim dari kejahatan orang munafik.
Perlindungan tersebut bisa dilakukan apabila saudara muslim kita terkena fitnah yang sama sekali tidak ia lakukan. Pembelaan dan penentangan terhadap tuduhan dari kaum munafik ini dapat menjadi salah satu cara melindungi diri dari siksaan neraka jahanam di akhirat kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja membuat perlindungan seorang mukmin dari kejahatan yang munafik, Allah bakal mengutus malaikat membuat perlindungan daging orang itu pada hari kiamat dari neraka jahanam. Siapa saja menuduh seorang muslim dengan maksud menginginkan mencemarkannya, jadi Allah bakal menahannya di atas jembatan neraka jahanam hingga orang itu dibikin bersih dari dosa pengucapan buruknya. Hadis riwayat Abu Daud 4239. Ikhlas bersedekah. Bekal selanjutnya adalah ikhlas dalam bersedekah. Dengan melakukan hal ini, selain akan mendapatkan pahala dari Allah, nantinya kita juga akan dimudahkan untuk melewati jembatan Syiratal Mustaqim. Oleh sebab itu, janganlah mengharap pujian dan sesama manusia ketika melakukan sedekah kepada orang lain. Berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berbuat kebaikan dengan bersedekah, jadi dia diizinkan lewat akhirat dengan memperoleh panduan. Memaafkan kesalahan seorang muslim. Sahabat beriman, setiap manusia tentu tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa, baik kepada Allah ataupun kepada sesama muslim lainnya. Namun ternyata sebagai sesama muslim, kita harus saling memaafkan kesalahan orang lain. Sebab dengan melakukannya, maka Allah akan memudahkan langkah kita saat melewati jembatan asy-syirat di akhirat kelak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memberi maaf terhadap orang lain, maka Allah akan menyedikitkan kesulitannya di akhirat kelak. Meringankan beban orang lain. Amalan terakhir yang dapat dilakukan oleh kaum muslim dan menjadi bekal agar memudahkan melewati jembatan Syiratal Mustaqim adalah dengan mengurangi beban dan menolong orang lain yang tengah mengalami kesulitan. Sahabat beriman, ketika berada di dunia, sebagai sesama manusia kita harus saling menolong satu sama lain. Saat kita melakukannya dengan hati yang ikhlas, maka Allah akan menolong kita saat berada di akhirat kelak. Diriwayatkan oleh Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menyambungkan bagi saudaranya yang muslim kepada orang yang mempunyai kekuasaan dalam menyampaikan kebaikan atau memberikan kemudahan kepada orang yang tengah dalam kesulitan, Allah akan memberikan pertolongan atas kemudahan melewati asy-syirat pada hari kiamat ketika kaki tergoyak. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melapangkan diri untuk menolong orang lain, Allah akan isi hatinya pada hari kiamat dengan keridhoannya. Serta barang siapa yang jalan dengan saudaranya bakal satu keperluan lalu dia dapat memenuhinya, jadi Allah akan mengambil keputusan dua kakinya pada hari saat kaki-kaki akan terpeleset di dalam neraka. Hadis riwayat Anas. Membantu kebutuhan orang lain. Sahabat beriman, tidak cukup hanya mengurangi beban orang lain. Ternyata untuk dapat mengokohkan kaki saat melewati jembatan ini, kita juga harus senantiasa membantu kebutuhan orang lain. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas, disebutkan bahwa telah datang seseorang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, wahai Rasulullah, manusia bagaimana yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah menjawab, manusia yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi yang lainnya. Amalan yang paling dicintai oleh Allah yang akan membuat kebahagiaan seorang muslim yang lain adalah meringankan kesulitan orang lain, memenuhi sebagian utangnya, memberi makan seseorang yang sedang kelaparan, dan memberikan kemudahan bagi orang yang sedang membutuhkan. Itu lebih baik daripada beriktikaf di masjid ini selama 1 bulan.
Barang siapa yang melapangkan diri untuk membantu orang lain, Allah akan mengisi hatinya pada hari kiamat dengan keridhoannya. Dan barang siapa yang berjalan dengan saudaranya akan suatu kebutuhan, kemudian dia bisa memenuhinya, maka Allah akan menetapkan dua kakinya pada hari ketika kaki-kaki akan terpeleset ke dalam neraka. Wallahu a'lam bissawab. Segala yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala hilaf mohon dimaafkan. Mari membangun channel Islam Populer dengan klik tombol subscribe, like, dan share untuk berbagi informasi bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.